Pemirsa, aksi tendangan kungfu ke arah lawan dalam pertandingan sepak bola di Liga 4 kembali terjadi. Setelah sebelumnya terjadi di Stadion Gelaran Bangkalan Madura, kini aksi yang sama terjadi di lapangan Situmulyo Yogyakarta dalam aksi Kavi Jogja FC melawan UAD FC. Aksi tak terpuji terjadi dalam pertandingan Liga 4 Piala Gubernur DIY antara Kavi FC melawan UAD FC di lapangan Situmulyo Yogyakarta pada Selasa sore. Dalam laga tersebut, pemain Kavi FC, Dwi Pilihanto Nugroho, melakukan tendangan kungfu ke arah wajah pemain dari tim UAD FC Amirul Mutakin. Meski begitu, wasit hanya memberi hukuman kartu kuning kepada Dwi seusai aksi tidak terpujinya itu dilakukan. Hal ini pun memantik reaksi kritik dari publik hingga viral di media sosial, mengingat seharusnya Dwi mendapat hukuman berupa kartu merah atau pengusiran keluar lapangan karena dianggap bisa mencederai lawannya. Tadi malam setelah SK Pandis ini diberikan, kami juga langsung mengeluarkan statement resmi di sosial medianya yang menerima semua keputusan ini, dan intinya adalah depan semuanya untuk kebaikan sepak bola khususnya tidak hanya di DIY namun di Indonesia. Mengejar ketertinggalannya, salah umpan. Sebelumnya aksi tidak terpuji juga terjadi di pertandingan antara Putrajaya Pasuruan melawan Perseta 1970 Tulung Agung di Stadion Gelora Bangkalan Madura, viral di media sosial. Dalam pertandingan tersebut, pemain Perseta 1970 Tulung Agung Firman Nugraha terkapar akibat menjadi korban tendangan kungfu dari pemain lawan hingga harus mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian ini, Sekretaris Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengatakan bahwa Komisi Disiplin sudah menjatuhkan sanksi kepada pemain Putrajaya Pasuruan tersebut berupa larangan bermain sepak bola seumur hidup. Nah, kayak seperti kemarin, itu kan sudah pelanggaran keras yang tidak boleh terjadi. Regulasi juga sudah mengatur. Jangankan pelanggaran seperti itu, pelanggaran mendorong sampai berakibat cedera atau tidak didera, dan itu mengakibatkan sesuatu yang berkaitan dengan pertandingan dan permainan juga individu pemain, maka kebiasaannya hukumannya berat. Dua insiden ini pun menjadi catatan dan peringatan keras bagi seluruh insan sepak bola, mulai dari pemain, ofisial, hingga perangkat pertandingan, agar menjunjung tinggi fair play dan menjadikan keselamatan atlet sebagai prioritas utama. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan insiden ini, kita akan langsung berbincang dengan pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo atau Bung Joy, dan kemudian ada Umar Hussein selaku Ketua Komisi Disiplin PSSI. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik. Mas Joy. Selamat malam Pak Umar. Baik, saya ingin ke Pak Umar terlebih dahulu. Pak Umar, ini kan kasusnya tidak sekali saja terjadi. Lagi-lagi, berulang lagi nih Pak, tendangan aksi atau tendangan kungfu nih dari para pemain di sepak bola Liga 4. Setelah sebelumnya di Bangkalan Madura, kini ada di Yogyakarta. Nah, kalau dari Komdis sendiri melihat peristiwa ini, bagaimana Pak? Baik, peristiwa ini memang sangat memprihatinkan. Dan sebenarnya kita ini gagal mengambil pelajaran pada peristiwa yang lalu, yaitu tentang Jumadi Abdi yang sampai meninggal dunia dalam partai PKT Bontang melawan Persela, yang mana yang bersangkutan sampai meninggal dunia dua hari setelah pertandingan akibat menerima tendangan kungfu tersebut. Nah, di sini kita terus abai gitu ya. Pada saat itu memang klub-klub kemudian introspeksi gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini terjadi banyak faktor ya. Tidak semuanya faktor teknis, kadang-kadang faktor non teknis ya. Faktor non teknis yang saya maksud adalah ya kadang-kadang pemain ini masuk ke lapangan sudah membawa masalah. Dia dalam posisi tertekan secara psikologis, baik karena tuntutan klub, bahkan pernah kami tangani bukan sampai separahin ya, karena ada faktor keluarga. Faktor keluarga misalnya begini. Ada seorang pemain yang melakukan pelanggaran keras waktu itu karena setelah kami periksa, dia menyatakan saya datang
ke pertandingan membawa anak dan istri saya agar menonton saya. Ternyata saya hari itu tidak dimainkan. Saya baru masuk menit 88. Dalam keadaan kesal saya masuk, saya menghantam lawan dan kemudian langsung kartu merah. Jadi nggak sampai semenit dia masuk langsung kartu merah. Nah, mengatasi hal ini menurut saya kalau sifatnya kuratif PSSI itu memang tugas daripada Komdis dan Komisi Yudisial yang lain. Tapi yang sifatnya preventif ini yang mesti dipikirkan oleh federasi dan oleh klub. Bagaimana menata psikologi pemain, tidak memberikan target yang muluk-muluk dan lain sebagainya. Itu yang mungkin bisa dibicarakan antara federasi dengan klub. Satu, yang kedua memang menurut saya memang selama ini tidak ada ya federasi memberikan dalam tanda petik penyuluhan atau upgrading tentang rule of the game. Itu yang mesti disampaikan kepada klub dan klub kemudian mensosialisasi pemain. Dan di sini kemudian kita harus melibatkan orang-orang yang kompeten untuk bicara, termasuk para legenda sepak bola kita yang terkenal bersih dan lain sebagainya, untuk memotivasi pemain-pemain muda ini. Kalau cuma menghukum saja, ya relatif mudah gitu kan. Tapi itu pun dengan berat kami lakukan. Tapi yang lebih baik adalah bagaimana menciptakan pemain yang punya kesadaran. Kalau dalam dunia hukum umum ya, menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Ini yang kita inginkan, pemain yang sadar kode etik. Kemudian klub yang sadar kode etik. Itu yang kita ingin munculkan. Memang itu bukan tugasnya Komdis ya. Tapi kami sebagai anggota Komdis berharap. Faktor kedua adalah selain peraturannya adalah aparatnya. Dalam hal ini saya menyoroti wasit ya. Kadang-kadang akibat ketidakprofesionalan wasit itu mengakibatkan pertandingan jalannya nggak sehat, kacau karena salah satu pihak merasa dirugikan, kemudian emosinya terpancing. Ini juga menurut saya mesti menjadi catatan untuk ada perbaikan ke depan. Nah, yang ketiga, kesadaran supporter. Jadi elemen-elemen itu mesti secara bersama memperbaiki dirinya masing-masing. Demikian, Mbak. Baik, jadi sangat kompleks ya Anda melihat terkait dengan akar persoalan ini mengapa masih terus berulang. Nah, kalau begitu Bung Jo, apakah Anda melihat hal-hal serupa atau Anda melihat ada penyebab lain mungkin, pandangan lain terkait dengan mengapa persoalan ini sepertinya tidak pernah dianggap serius karena harusnya ketika sudah memakan korban jiwa, ada korban yang meninggal dunia, tidak boleh lagi dong terulang di hari depan. Silakan. Ya, pertama saya ingin mengapresiasi Komdis PSSI ya, dalam hal ini yang sudah menjatuhkan hukuman yang saya kira hukumannya layak ya. Walaupun keras, menyakitkan, tapi itu bisa membuat efek jera kepada pemain lain. Tapi begini Pak Umar, ya semuanya lah. Jadi kalau saya lihat tingkat kematangan pemain-pemain Indonesia bukan hanya di Liga 4 tapi sampai dengan Liga 1 itu memang masih harus terus menjadi perhatian dari federasi. Nah, berulang-ulang saya katakan mengapa pemain-pemain di Liga Super, Liga 1, 2, 3, 4 itu tingkat kematangan emosionalnya itu sangat kurang. Kalau kita lihat mungkin 5 tahun terakhir itu kan banyak terjadi juga di liga yang lebih atas dari Liga 4. Permainan yang sangat tidak profesional gitu loh. Dan menurut hemat saya, karena saya juga pelaku dalam pembinaan usia muda, kalau di usia muda ini kan kami mendidik pemain-pemain mulai usia 10, 12, 14 tahun itu untuk tahu aturan, tahu rule of the game, menghormati wasit, menghormati lawan, menghormati pelatih, menghormati penonton, menghormati orang tuanya. Jadi kalau Indonesia dalam hal ini Federasi PSSI tidak sekuat tenaga mengupayakan begitu banyaknya talenta muda ini untuk berkompetisi sejak mereka mulai usia 10 tahun, mereka tidak akan terbina menjadi pemain-pemain yang punya tingkat kematangan emosional tinggi. Karena ini kan yang saya duga yang di Liga 4 ya terutama. Ini kan pemain-pemain yang tidak pernah berkompetisi secara reguler mulai dari usia muda. Sehingga mereka tiba-tiba masuk di kancah, menurut saya sudah kancah nasional kan Liga 4 itu, meskipun jalurnya jalur provinsi, jalur di tingkat daerah. Tapi tiba-tiba sudah menjadi sorotan karena mereka ada di Liga Nasional sebetulnya. Sementara mereka tidak punya track record di Liga Bocah, di Liga Anak-anak, sehingga mereka tidak terbina
mentalnya untuk mengetahui bahwa kalau jangankan tendangan kungfu ya, tendangan yang berbahaya tidak mengenai lawan sekalipun sebetulnya itu sudah kondisi kartu merah. Kan hal-hal tersebut harus dipelajari sejak mereka kecil. Kalau tiba-tiba mereka menjadi pemain amatir atau pemain semi profesional, ketika tiba-tiba dia harus mengetahui aturan itu, ya kaget karena mereka tidak terbiasa. Jadi menurut saya ya tindakan Komisi Disiplin menurut saya sudah tepat, tapi kita harus kembali ke akarnya bahwa Indonesia tidak punya sistem pembinaan usia muda yang mumpuni sehingga ketika mereka berusia 18, 19, 20 tahun, mereka sudah matang secara emosional. Dan itu yang menyebabkan mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan seperti yang terjadi kemarin. Nah, ini yang menurut saya ingin berdiskusi lebih banyak lah, karena saya sendiri sudah membina lah kira-kira 15 tahun di Jabodetabek, dan ya sudah menghasilkan banyak pemain, dan mudah-mudahan mereka mannernya lebih bagus daripada pemain yang lain. Kira-kira begitu. Baik, mungkin boleh diberikan tanggapan nih Pak Umar, meskipun Anda bukan bidang yang sebenarnya menanggung jawab terkait dengan persoalan ini, tetapi mungkin sepanjang pengetahuan Anda di PSSI atau federasi terkait dengan pembinaan terhadap para pemain muda, tingkat kematangannya ini yang dinilai masih sangat kurang, seperti apa? Ya, jadi saya pas betul yang disampaikan oleh Mas Joy. Saya pernah membaca ya, The Special One, Jose Mourinho, setiap dia melatih klub baru, selalu dia mengatakan pelajari rule of the game. Itu padahal pemain internasional. Itu selalu dia menekankan itu ya. Nah, di sini saya banyak ketemu tokoh bola, buka kode disiplin sekalipun belum pernah. Gitu. Jadi mereka kalau ada putusan pasti protes, tapi tidak pernah buka, gitu kan. Artinya kalau pimpinan-pimpinan sepak bola di level manapun ya tidak pernah membuka, apalagi klub, ya pasti pemainnya nggak tahu gitu loh. Nggak mungkin pemain tuh kita harapkan buka buku, kita nggak ada tradisi itu. Tapi kalau dikumpulin, dibuat penyuluhan, dibuat upgrading, nah mereka bisa paham. Karena pelatih, kita lihat ya, pelatih-pelatih itu kalau menyampaikan strategi kan bisa dicerna dengan baik oleh pemain. Nah, kira-kira materinya dibalik sementara ini, sebentar saja gitu, tentang rule of the game. Nah, kemudian ada memang di beberapa klub itu disyaratkan punya psikolog gitu kan, yang memantau perkembangan kejiwaan. Hal-hal ini di sini dianggap mewah gitu loh. Kadang-kadang nggak ada gitu ya. Bahkan jangankan psikolog, dokter aja kadang-kadang di pertandingan ada yang nggak hadir gitu loh. Nah, ini memang dihukum. Cuman maksud saya bukan hukum yang penting, kesadaran dia menyediakan alat-alat kesehatan, dokter-dokter itu kan wajib. Kalau menurut rule of the game-nya harus ada gitu kan. Nah, psikolog ini memang kebijakan klub dan itu mungkin wajib gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa pantau apakah kalaupun ada kemudian dia bekerja dengan baik dan sesuai dengan disiplin yang ada gitu ya. Nah, menurut saya kita tidak menyalahkan siapapun ya. Tapi kalau ini dikerjakan bersama, misalkan ada banyak Anton Sanjoyo di banyak tempat, nah itu mungkin akan sangat membantu perbaikan ini. Karena ada dukungan dari masyarakat gitu ya. Baik. Mungkin klub itu niatnya baik, cuman nggak tahu gitu, dia mesti ngapain gitu. Duit mungkin banyak, tapi nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi kalau gagasan-gagasan dari Pak Anton disuarakan terus, mungkin nanti juga akan nyampe ke mereka gitu. Begitu, Mbak. Baik, nah kembali kepada kasus yang tengah terjadi ini ya. Dari Komdis PSSI sendiri, apakah mungkin ke depannya selain dari sanksi terhadap pemain, apakah juga akan membuka peluang mungkin sanksi perangkat pertandingan seluruhnya, mengingatkan agar hal ini menjadi suatu efek jera, rasa adil dan juga aman ke depannya bagi para pemain lainnya? Gini Mbak, kita ini dari dulu memang ada kendala di situ. Khusus masalah wasit itu di luar kewenangan Komdis. Jadi wasit ini kewenangannya ada di komite wasit. Nah, saya tidak elok kalau mengomentari komite yang lain. Harusnya komite wasit itu kalau ada wasit yang tidak profesional mesti disanksi juga. Jangan kasih memimpin pertandingan berapa kali gitu kan. Ditulis, diputuskan seperti kami memutuskan kepada pemain. Tapi kalau misalkan di belakang hari kewenangan itu dipindahkan ke Komdis, ya kita siap gitu ya. Karena seringkali persoalan-persoalan muncul karena wasit gitu. Apa karena capek wasit ya, karena nggak perform atau apa, sebabnya macam-macam. Sehingga pada saat di lapangan dia tidak bisa memutus dengan baik gitu kan.
Nah, hal-hal ini harus menjadi perhatian ya. Dan sebenarnya sudah banyak langkah-langkah PSSI yang dilakukan dengan mendatangkan wasit-wasit asing ya di Baik. dalam pemilihan wasit kita ini. Nah, cuman lagi tuh memang mesti ditambah dan terus-menerus gitu kan. Baik. Begitu, Mbak. Baik, nah Bung Joy, lantas dengan kondisi tadi Anda mengatakan tingkat kematangan pemain yang masih sangat kurang dan juga Pak Umar juga menyampaikan sejumlah hal yang dinilai menjadi faktor ya, soal dari internal atau non-teknisnya sendiri, kemudian klub yang diharapkan punya kesadaran dan juga kesadaran dari pihak supporter. Nah ini ada tambahan lagi perspektif baru soal wasit. Nah kira-kira persoalan wasit ini juga menurut Anda menjadi suatu hal yang penting untuk sekali diperbaiki nggak sih oleh federasi ke depannya? Dan kira-kira apakah ini menjadi catatan juga bagi Anda disampaikan kepada pemerintah jika ada kesempatan? Oh ya tentu saja, karena wasit ini kan elemen penting dalam pertandingan. Ketika dia pengetahuannya kurang, pengetahuan rules of the game-nya juga kurang, jadi dia sering membuat keputusan-keputusan yang berakibat situasi dalam permainan menjadi tidak kondusif. Pemain marah karena keputusannya tidak tepat. Karena memang kalau kita lihat ya di Liga 2, 3 beberapa tahun yang lalu kan masih banyak keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan rules of the game gitu ya. Soal offside saja misalnya kan masih banyak wasit yang tidak paham mengenai peraturan offside terbaru. Padahal itu kan hal yang sangat krusial. Di setiap pertandingan hampir terjadi setiap saat kan yang namanya offside itu gitu. Jadi pengetahuan wasit yang prima itu membuat pertandingan juga prima, keamanannya juga tinggi. Jadi harus sejalan antara meningkatkan kedewasaan pemain, juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wasit. Demikian juga sebetulnya keterampilan dari para pelatih. Ini kan masih tanggung jawab federasi juga. Kami yang berada di sektor swasta di luar PSSI juga sebetulnya mendidik para orang tua. Ya, kalau di pembinaan usia muda itu mereka tidak boleh mengatakan hal-hal yang berbau provokatif. Nah ini kan kami ajarkan. Kami kumpulkan orang tuanya, kita kasih tahu rule of the game-nya seperti ini. Anda tidak boleh memaki, Anda tidak boleh memaki wasit, tidak boleh memaki pemain lawan, dan macam-macam. Kita didik terus hal seperti itu. Nah itu perjuangan sehari-hari kalau di pembinaan usia muda. Jadi semua harus berjalan beriringan, termasuk juga wasit. Karena ya dengan adanya wasit-wasit asing, harusnya kan wasit-wasit di dalam negeri ini bisa mencontoh. Tapi sebetulnya upaya PSSI sudah oke lah. Ya cuma karena memang sumber dayanya memang tidak terlalu mumpuni, sehingga memang butuh kerja keras juga dari PSSI, dari unsur perwasitan juga, supaya wasit-wasit yang dalam tanda kutip cukup pandai, cukup punya karakteristik yang kuat, mampu memimpin dengan baik, itu mampu terus bisa dilahirkan oleh PSSI. Kalau tidak ya persepak bolaan Indonesia akan begini-begini saja. Jadi semua harus berjalan beriringan ya. Meningkatkan manner dari pelatih, wasit, juga sebetulnya owner dari klub, juga para penonton dari supporternya. Nah itu kalau dididik mereka menonton pertandingan dari usia 10, 12, 14, sampai 16, lama-lama terbina, terjalin suatu hubungan yang harmonis antara semua stakeholder sepak bola. Nah ini kan yang belum terjadi lah di dalam persepak bolaan nasional. Baik. Nah, terkait dengan berjalan beriringan, Bung Joy, untuk saat ini apakah Anda melihat untuk para junior mungkin ya anak-anak nih yang masih usia 8, 9, 10 tahun tetapi memiliki tekad yang cukup kuat untuk menjadi seorang pemain profesional di Indonesia, orang tuanya juga sudah semakin kesini, Anda melihat semakin bisa menjadi orang tua yang memberikan arahan yang tepat, baik itu untuk mempersiapkan baik secara fisik tapi juga secara mental. Silakan Bung Joy. Ya, sepanjang ada kompetisinya, sepanjang ada kegiatannya, nggak usah kompetisi lah, nggak turnamen kayak atau apa, tapi kegiatan yang berbau kompetitif sepak bola, saya rasa itu semua hal yang baik. Sangat lebih bagus kalau wujudnya adalah kompetisi, karena kompetisi itu kan reguler. Setiap minggu dia main, setiap minggu orang tuanya tahu anaknya main pada akhir pekan. Mereka mempersiapkan diri, si anaknya mempersiapkan diri juga gitu loh. Nah, tapi kan belum merata di semua daerah kan. Kalau saya bilang dari dulu sejak zamannya Pak Nurdin bikin kompetisi reguler usia muda di 6 kota saja. Kalau bisa berjalan bagus, Indonesia ini punya talenta luar biasa. Nggak perlu lagi mendatangkan diaspora. Talenta-talenta Indonesia ini luar biasa, tapi mereka harus dididik sejak pembinaan usia muda dengan wasit yang baik, dengan pelatih yang baik, dengan federasi yang baik. Kita akan menjadi negara yang menuju ke Piala Dunia.
Baik, terakhir mungkin Pak Umar, kembali kepada pelajaran yang kita dapatkan dalam hal ini dan juga banyak sekali catatan yang sebenarnya harus menjadi perhatian bersama. Mengutip apa yang kata Bung Joy tadi adalah harus berjalan beriringan semua pihak karena tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Lantas Komdis PSSI apakah dalam liga-liga yang akan datang, baik itu mungkin tidak hanya di Liga 4 tapi juga di liga yang lain, akan juga memberikan perhatian serius memastikan bahwa setiap pelaksanaan dari liga yang berlangsung ini bisa berjalan dengan sportif? Silakan. Ya, jadi kita ini kemarin sampai pada putusan yang keras ini ingin menyelamatkan liga-liga yang lain, Pak, supaya tidak menular. Jadi kan sebenarnya rentang sanksi di PSSI itu kan antara dari teguran sampai larangan bermain seumur hidup. Penerapan ini itu sifatnya kan situasional, gitu ya. Apakah layak orang itu dihukum seumur hidup? Apakah cukup teguran? Apakah 2 kali pertandingan, setahun pertandingan dan lain sebagainya? Kalau iklim sepak bolanya lagi bagus, jangan kita rusak dengan sanksi-sanksi yang keras yang tidak pada proporsinya gitu kan. Nah, pada saat ini kita sudah melihat ini ancaman bukan pada atlet yang ditendang itu saja, tapi pada kompetisi. Kalau ini tidak keras, kita khawatir menular ke liga-liga yang lain dan kemudian jadi brutal. Nama kita jelek. Kita mungkin tidak sadar ya bahwa liga kita ini ditonton masyarakat dunia gitu loh. Dengan saluran tidak hanya televisi tentunya, internet dan lain sebagainya. Tapi tadi ada poin penting bahwa yang dilakukan kelompoknya Bung Joy ini tentang mendidik orang tua. Nah sekarang kita ganti, yang kita didik itu pemilik klub. Baik. Dengan materi psikologi yang tadi itu, Pak. Jangan memprovokasi pemain, jangan ini, jangan. Mungkin akan ada hasil. Saya berharap ada yang menonton dari stakeholder PSSI supaya dengar apa yang disampaikan Bung Joy ini. Baik. Nah, itu kita apresiasi lah masyarakat, baik orang-orang seperti Bung Joy atau beberapa perusahaan yang berkenan menjadi sponsor usia dini kan luar biasa itu kan. Ya kalau sponsor liga besar oke lah, memang ada benefit bisnis ya. Tapi kan kalau liga kecil ini kan kalau tidak memang kesadarannya orang susah mau jadi sponsor. Itu Mbak, apresiasi kami Mbak. Baik, kita harapkan ini menjadi kasus terakhir ya, tidak ada kasus-kasus serupa kungfu-kungfu lagi yang terjadi di liga-liga di Indonesia dan semua pihak bisa jalan beriringan untuk menciptakan sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik, Pak Umar dan juga Bung Joy. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Pak Umar. Terima kasih.